di dalam suatu cairan itu terjadi gaya tarik-menarik atau tolak-menolak ya. Contohnya apa? Kalau air kita biarkan kemudian semalam kita tutup, nanti di atas tutup banyak ada butiran air. Itu menunjukkan bahwa adanya tekanan uap. Jadi apalagi kalau misalkan kita larutkan gula atau garam dalam air ditambah gula atau garam, kita aduk, kita tutup. Ya. Maka air yang mau menguap itu tertahan oleh interaksi dengan zat terlarut, garam atau gula. Maka yang disebut sebagai apa? Sifat koligatif, ya kan? Jadi air yang mau menguap ditarik, kamu jangan naik dulu. Jadi kalau kita membandingkan antara air murni, air putih yang kita tutup dengan gelas dengan air yang mengandung gula, sama-sama kita tutup, sama-sama kita biarkan satu malam, maka yang air putih, uap air di tutup gelas itu lebih banyak dibandingkan dengan air gula atau garam, ya, karena di situ ada gaya tarik menarik. Nah, ini contohnya saturated vapor station. Nah, jadi sebetulnya di dalam suatu larutan di sini ada tarik menarik di yang di atas menahan supaya tidak menguap ya. Yang di atas ini sebetulnya mau kembali ya, yang di atas ini mau keluar, tetapi molekul yang di bawahnya menahan, jangan keluar begitu. Apalagi kalau di sini banyak sekali zat-zat yang terlarut, maka dia semakin tertahan, semakin sedikit yang bisa menguap. Nah, menguap itu berbanding dengan tekanan uap saturated vapor itu berbanding lurus dengan temperatur. Artinya semakin dipanaskan temperaturnya semakin tinggi, maka tekanan uapnya semakin besar seperti digambarkan dalam grafik ini ya. Titik didih adalah suhu di mana tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap permukaan. Jadi titik didih normal itu pada tekanan 1 atm. Tekanan udara kita itu 1 atm atau 760 mm3. Nah, tekanan uap masing-masing senyawa itu berbeda-beda. Jika ada zat terlarut atau konduktor, ya, maka tekanan uap dapat menjadi lebih kecil. Nah, kembali pada integrasi. Senyawa-senyawa dalam campuran bersifat volatil atau dapat lebih mudah menguap. Dengan perbedaan masing-masing volatilitasnya berbeda-beda, ya. Kalau volatilitasnya sama atau mendekati, hampir sama, maka mereka sama-sama menguap, sehingga juga akan sulit dipisahkan. Jadi perbedaan tekanan uapnya harus cukup tinggi ya. Kemudian pada suhu tertentu, fasa uap yang dihasilkan dari satu campuran cairan mengandung lebih banyak komponen yang volatil atau banyak yang kurang volatil, ada perbedaan. Ya, dalam destilasi pada suhu tertentu, cairan yang seimbang dengan uapnya mempunyai komposisi yang berbeda. Campuran uap dan destilat mengandung lebih banyak komponen volatil dan sebagainya. Itu artinya kalau pada proses destilasi maka akan terjadi suatu keseimbangan antara komposisi yang menguap dan yang tertinggal. Nah, itu akan terus berjalan seiring dengan waktu. Menurut hukum Rhodes, Francis Mary Rhodes, tekanan uap parsial suatu komponen dalam suatu campuran ideal itu sebanding dengan fraksi molnya. PI, tekanan uap larutan sebanding dengan XI kali PI0. PI0 itu adalah tekanan uap pelembut murni. Kalau misalkan XI-nya itu fraksi molnya 1, berarti senyawanya ya 1, PI sama dengan PI0. Artinya tidak ada yang
ya, tidak ada satu senyawa yang dilarutkan. Kalau ada dua zat, misalkan A atau B, PA sama dengan XA kali P0 A atau PB XB kali P0 B. XA adalah fraksi mol A, ya, fraksi mol A. Fraksi mol itu adalah mol A dibagi dengan jumlah mol A plus mol B. Fraksi mol B ya berarti mol B dibagi total fraksi mol. Jadi tekanan uap suatu larutan itu adalah jumlah tekanan uap masing-masing komponen. Jadi kalau misalkan dalam suatu larutan gula, maka tekanan uapnya adalah jumlah tekanan uap gula dengan tekanan uap air. Kalau ada 10, ya jumlah total keseluruhan. Jadi mana yang paling banyak zatnya itu yang mendekati tekanan uapnya. Jadi kalau misalnya ada campuran A, B, dan C, komposisi A lebih banyak, maka nanti tekanan uap total itu mendekati tekanan uap A, mana yang lebih banyak. Jadi PT itu adalah gabungan dari seluruh tekanan uap larutannya, gabungan dari seluruh tekanan uap yang ada di dalam larutan tersebut. Nah, sangat tergantung pada komposisinya, XA dan SB. XA ini fraksi mol ya, semakin banyak ya maka tekanan uap menjadi gitu. Jika A dan B fraksi mol dalam keadaan cair, YA dan YB adalah fraksi mol dalam keadaan uap, maka PA per PT sama dengan YA atau PB per PT sama dengan YB. Y adalah fraksi mol dalam keadaan uap. X adalah fraksi mol dalam keadaan cair. Maka kalau dibandingkan PA per PB sama dengan YA per YB. YA sama dengan XA kali P0 A atau YB sama dengan XB kali P0 P. Sehingga didapatkan bahwa P0 A per P0 B itu adalah tetap. Artinya dalam bentuk konstanta. Ya. Tekanan uap larut murni selama dalam temperatur itu nilainya tetap sama. Sehingga bisa perbandingan P0 A dibanding P0 B itu bisa digantikan dengan alfa, sehingga sama dengan PA per B sama dengan adalah alfa XA per SB. Alfanya adalah P0 A dibagi dengan P0 B. Volatilitas itu sangat tergantung pada XA tekanan uap dibandingkan XA dalam keadaan cair. Kalau kita hubungkan dengan rumus tadi, maka volatilitas sama dengan PA per XA liquid. Atau kalau berupa campuran, maka alfa perbandingan polaritas A atau polaritas B. Jadi alfa berarti XA uap kali SB liquid, XA liquid kali SB. Atau alfa tadi sama aja, P0A per P0B. Ya. Misalkan dalam soal, diketahui tekanan campuran biner A dan B 560 torr. Fraksi mol A 0,65. Tekanan uap B 665 torr. Hitunglah fraksi mol uap masing-masing komponen dan polaritas relatif. Polaritas relatif itu alfa. Manakah yang lebih menguap? Kira-kira dengan menggunakan rumus ini bagaimana? Dapatnya apa? Coba dihitung. Siapa yang bisa? P campuran biner antara A dan B. P A P-nya 560 torr. Siapa yang bisa? Coba dihitung. XA itu adalah 0,65.
PB-nya 665. Hitunglah fraksi mol uap masing-masing komponen. Kalau fraksi mol kan mudah. Fraksi mol itu total jumlahnya berapa? Jumlah fraksi mol. 1, betul. Berarti fraksi mol B-nya berapa? 1 kurangi 0,65, 0,35 ya? Benar? Iya, Bu. 0,35. Kemudian polaritasnya bisa nggak dicari? Berarti kan 560 sama dengan 0,65. PA kan belum diketahui kan? 0,35 kali 665. Nah, PA-nya berapa? P0A-nya. Stop. Kan 560 sama dengan 0,65 kali PA ya. Kelihatan tulisan Ibu? Kelihatan. Kelihatan, Bu. 0,35 kali 665 ya. Nanti PA bisa dihitung kan? Alfa kan PA per PB ya. Nah, PA-nya ini dapat berapa dicari? 232,75. Ini 232,75. Berarti PA 560 kurangi 232,75 dibagi 0,65. 560 kurangi 232,75 dibagi 0,65. 503,5. Berarti 503,5 dibagi dengan 665. 0,757. Nah, benar? Benar ya? Iya, Bu. Nah, sekarang pertanyaan Ibu. Dengan mendapatkan alfa 0,757, mana yang lebih menguat? Mana yang lebih menguat? Coba. Yang campuran A. Ya, yang A. Yang A karena nilainya berapa? PA per BB lebih dari 5. Lebih dari 0,5 ya. Maka A yang lebih menguap. Tapi kalau misalnya dia kurang dari 0,5, kalau sama-sama 0,5, maka sama-sama menguap. Jadi perbedaannya itu supaya ada yang menguap harus di atas atau di bawah 0,5 ya. Jadi kalau dapatnya 0,5 nanti sama-sama dia akan menguap. Oke, share lagi.
Bagaimana komposisi uap yang seimbang dengan cairan yang mempunyai komposisi 46% mol heptana dan 54% mol heksana pada titik didihnya. Diketahui titik didih cairan itu 80 derajat. P0 heksana 1050 torr dan P0 heptana 427 torr. Pada suhu dan tekanan tersebut bagaimana komposisi uapnya? Nah, kita cari NP heksana berarti NXA P0A. Mau yang B heksana atau A-nya heksana nggak masalah. AB-nya boleh bolak-balik. Jadi P heksana XA kali P0A. Prosen itu bisa langsung dijadikan sama dengan fraksi mol. Karena prosen itu berbagi perbandingan mol persen mol itu sama dengan perbandingan mol dibagi mol total. Jadi langsung aja dibagi 100 sama dengan fraksi mol. Sehingga 0,54 kali 1050 567 ini 0,46 kali 427 196 total 763,42. Ya. Berapa komposisi uapnya? Maka bisa kita hitung. Tekanan uapnya berapa? 567 dibagi dengan apa? Dari mana 763 ini? Tekanan uap total. 74,27, saya tanya 25,3%. Ini materi sudah Ibu upload ya. LRT, tapi Ibu selalu batasi hanya bisa diakses 1 minggu. Jadi Ibu harapkan sebetulnya rencana itu sebelumnya 2 hari, tapi Ibu kelupaan. Kalau sebelumnya Ibu share, jadi kalian bisa baca, pelajari, nanti kalau kuliah bisa di